Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sahabat Kecerongsok, ini kita mau coba terus bahas masalah lanjutan pemberian ekstra puding yang gunain rawatan kemarin ya pakai ulat Hongkong. Kira-kira kalau yang pakai ulat Hongkong itu bisa nggak diberikan ekstra puding yang lain? Bisa sebenarnya teman-teman. Ya, sebenarnya bisa teman-teman diberikan jenis ekstra puding yang lain juga boleh. Tapi kan kita harus lihat juga burungnya yang seperti apa, kacarnya seperti apa dulu. Yang cocok diberikan ekstra puding, jenis ekstra puding yang jenis yang lain. Contoh nih, seperti kacar yang ada di depan ini, yang saya punya. Kalau yang jenis ini kan dia modelnya giras teman-teman. Dia giras, terus ya artinya ya giras sih, tapi familiar ya sama orang ya teman-teman. Karena kalau model-model ini kan udah positif nih, fix juga memang positif, jalannya hanya bisa pakai ulat Hongkong teman-teman. Jadi yang bisa pakai ulat Hongkong itu menurut saya ada dua juga sih versinya ya. Ini misalkan burung ini udah fix nih, udah positif, memang jelas ya bisa jalan di lapangan pakai ulat Hongkong. Yang satu ini memang jelas banget udah positif, jalan kalau di lapangan tanpa ulat Hongkong nggak bisa jalan. Nah modelnya seperti ini menurut saya ada dua macam ya teman-teman. Ada tiga. Nah, yang satu bisa pakai nol ekstra puding, hari H bisa pakai ulat Hongkong. Yang satu bisa pakai kroto, hari H juga bisa pakai ulat Hongkong. Yang satu lagi pakai jangkrik, bisa pakai ulat Hongkong. Nah, teman, cara penerapannya kan harus ini ya teman-teman. Kita harus betul-betul hati-hati gitu. Mana yang lebih cocok pakai jangkrik, mana yang lebih cocok pakai ulat Hongkong, kroto, mana yang lebih cocok pakai nol ekstra puding. Nah, itu masing-masing dari tiga rawatan tersebut sebetulnya bisa teman-teman lihat dari kalau menurut pribadi saya itu kembali lagi ke si perawat ya, karena kita memberikan acuan juga kisi-kisi, kadang-kadang si perawatnya sendiri yang memaksakan. Kalau udah jelas nih burungnya memang nggak mampu untuk konsumsi jangkrik, udah positif trouble, tapi kadang-kadang berpikirnya ya burung memang harus bisa makan jangkrik. Udah jelas burungnya nggak bisa makan kroto, tapi memang teman-teman si pemilik yang memaksakan supaya gimana caranya nih burung bisa makan kroto. Kadang-kadang di situ tuh. Nah ini saya akan berikan satu contoh yang punya saya aja pribadi ya. Nah, kalau ini saya karena satu yang pertama adalah giras ya teman-teman. Kalau menurut tebakan saya sih, pribadi saya ini nebak nih burung ini burung lebih cocok pakai jangkrik dan ulat Hongkong. Nah, terus gimana? Kalau sebelum-sebelumnya gimana Kalau sebelum-sebelumnya saya rawat pakai, kalau jangkrik banyak jelas ini burung nggak bakal kondisi teman-teman. Ini kalau kita posisi dia pakai jangkrik di atas 5, terus kita bawa ke lapangan, ini insya Allah burung ini ada balonnya. Nah, jadi rawatan yang saya pakai ini burung pakai rawatan jangkrik cukup 2 ya untuk saat ini. Kalau sebelum-sebelumnya pakai 0 ini ya, pakai 0 EF, cuman di 2 hari sekali saya terapin pakai ulat Hongkong teman-teman. Pakai ulat Hongkong, saya kasih ulat Hongkong dulu, baru kita mandikan. Nah setelah mandinya sudah nggak pernah mangap lagi, sekarang udah mulai terapin, mulai pakai jangkriknya, dan bisa diterapkan dan diterapkan perawatan mandinya bisa dipakai di sore hari teman-teman. Jangan diterapin di pagi ya teman-teman. Kalau selesai merbung bolehlah, nggak apa-apa. Kalau saya sekarang ini terapinnya, menurut saya setelah mapan ada baiknya diterapin rawatan ini untuk sore hari ya, karena cenderung dia lebih bukan di acuannya itu menurut saya bukan ke ekstra puding ya teman-teman, tapi sebetulnya dari perawatan. Cuaca juga perlu kita perhatikan. Ini burung ini jelas mengarahnya begini teman-teman, ini cuma dirawat, ini burung nggak bisa dikerodong ya, kisi-kisinya nih burungnya jelas nggak bisa dikerodong teman-teman, burungnya nggak bisa dikerodong, burungnya giras ya.
Tapi kalau kena jangkrik di atas 5 nih burung bocor teman-teman, gacornya minta ampun. Jadi kegacorannya tuh ya di atas rata-rata, dia bocor banget, berisik di rumah. Tapi saat gacor seperti itu sudah bisa saya pastikan nih burung nggak bakal ada enak-enaknya saat dibawa ke lapangan. Begitu kita tes, dia pasti ada balonnya, balon jalan, balon jalan, balon jalan, seperti itu terus. Nah, untuk hindarin masalah yang itu, saya buat dia pakai kita hindarin dulu jangkriknya, tak pakai terapin rawatannya pakai tak terapin rawatannya pakai ulat Hongkong. Setelah ulat Hongkong mandi ya alhamdulillah ya teman-teman. Sampai saat ini burung udah mulai kelihatan makin positif. Nah, setelah dia mulai mandinya sudah nggak pernah mangap lagi, ini mulai mau terapin pakai jangkriknya, karena menurut saya ini burung lebih cocok pakai jangkrik gitu loh teman-teman. Jangan. Jadi ya kalau kita udah mulai paham dan ngerti ya teman-teman ya, untuk mempelajarin gimana sih cara nerapin yang lebih cocoknya untuk masalah apakah burung saya ini lebih tepat pakai jangkrik atau pakai kroto, dari teman-teman bisa nanti perhatikan dari salah satunya, menurut saya dari ke arah jinak girasnya dulu, kalau biar nggak kebingungan ya teman-teman. Ini kan untuk langkah awal aja ya, tapi ya nantilah kita bahas di season berikutnya. Ini saya hanya memberikan contoh ke burung saya aja, bahwa kalau yang milik saya ini pemakaian jangkriknya saya pakai 2, ulat Hongkong 3. Nah, kita kasih contoh dulu teman-teman, saya ambil dulu ya. Oke, ini ulat Hongkongnya saya ambil. Saya siapkan dulu ini jangkriknya. Ini ulat Hongkongnya teman-teman. Ulat Hongkongnya 3. Nanti jangkriknya 2. Saya siapin dulu ya teman-teman. Jangkriknya 2. 1. Nah, ini dong nomor ibunya nih teman-teman. 2. Nah, ulat Hongkongnya kita kasih 3 ya teman-teman. Ulat Hongkongnya kasih aja 3. 1. Ulat Hongkong. 2. Saya berikan jangkriknya 3, ulat Hongkongnya 3 nih teman-teman. Oke. Ya dulu, kita tunggu dulu dia sampai makan teman-teman ya. Nah, dia udah mulai makan kan. Udah makan. Setelah makan biasanya saya tak mandiin teman-teman. Nah, makanannya habis, kita tunggu dulu 2 atau 5 menit paling lama, itu baru tawarkan mandi ya teman-teman. Kalau saya sih gitu aja teman-teman ngerawatnya. Oke, nah, habis ini kita lanjut tawarkan mandi ya teman-teman. Oke, kita tawarkan mandi teman-teman dulu. Mandi dulu. Nah, kita tawarkan mandi dulu. Kita tunggu aja dulu dia teman-teman, biar dia mandi dulu. Nah, kalau ada matahari, sebetulnya lebih bagus nih kalau ada matahari ya, karena satu, burung ini kan memang baru selesai ganti bulu juga teman-teman, baru selesai marbung. Harusnya setelah mandi ada baiknya jemur dulu sampai kering bulu aja ya teman-teman.
Oke, kita sambil tunggu dia mandi, balik lagi sama pembahasannya yang tadi yang saya bilang. Ini burung perawatannya sudah mulai pakai penerapan pakai jangkrik 2, ulat tongkong 3. Nanti setelah cara kita ngelihat gimana sih ngelihat cocok pakai ekstra puding jangkrik sama yang cocok pakai jenis ekstra puding yang kroto gitu, yang pakai 0 EF itu gimana Om cara ngelihatnya? Itu nanti kita bahas ya teman-teman. Nah, untuk ini kan saya lebih fokus aja dulu untuk jenis rawatan yang khusus untuk kacang ini dulu, biar enggak acak-acakan gitu teman-teman. Ini saya ngasih contoh dulu burung yang memang kacer ya khususnya. Ini kan di ekor sebenarnya teman-teman. Kalau mau kasih tahu, ini sebenarnya kalau jangkriknya lebih dari di atas 7, ini burung jangkriknya di atas 7, terus dia bocor nih teman-teman, gacor, nggak usah dimandiin 4 hari aja dia nggak kena air. Ini burung udah saya pastiin burung ciak ekornya, di ekornya langsung bengkok-bengkokin teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Alhamdulillah sih kalau setelah sampai saat ini sih, selama selesai saya rawat, setelah ketahuan dari situ nggak pernah lagi ya kambuh-kambuh teman-teman. Cenderung lebih perhatiin aja teman-teman. Kalau untuk saya pribadi yang cocok pakai jangkrik sama petongkong ini, memang dari baik jinak ataupun giras itu ada sedikit berpengaruh ya menurut saya teman-teman ya. Ada pengaruhnya teman-teman. Jadi bisa kita lihat, kita perhatiin bareng, kita bisa nanti lama-lama teman-teman paham lah gitu. Oh ternyata memang di sini nih dia memang nggak kurang cocok gitu loh pakai namanya kroto, itu justru memang masih kurang enak. Terus pakai kroto itu burungnya modelnya seperti apa nanti deh saya bahas di statement berikutnya, di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Kalau ini biarin lebih teman-teman biar lebih fokus aja deh. Saran saya ke rawatan burung saya yang ini, yang modelnya bisa pakai jangkrik 2 ekor, terus ulat Hongkong 3, biarkan dulu makan sekitar 3-5 menit, baru lanjut kita mandikan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, mandinya kan udah nggak pernah buka paruh kan teman-teman ya. Jadi saat mandi pun dia udah nggak ada mangap-mangapnya lagi, hilang total, baru bisa diterapin pakai jangkriknya. Nggak masalah pakai jangkrik ya teman-teman. Ya, kalau menurut saya ya, karena ini udah tadinya waktu sebelum masih pakai jangkrik di atas 5, ini udah positif, setiap mandi pasti buka paruh teman-teman. Mandinya buka paruh, mandinya terlalu berlebihan, seperti burung kayak terlalu nafsu ya, baru ketemu air dia langsung nyebur. Jadi harus memang ada delay dulu gitu loh, nggak buru-buru dia nyebur ke air ya teman-teman. Tengok-tengok dulu, nyenggol-nyenggol air, naik lagi, dia seperti nggak nafsu gitu pakai mandi. Lama-lama kan ujung-ujungnya dia nyebur juga. Nah kira-kira seperti itulah. Nanti kalau memang yang masih kurang-kurang paham, bisa kita bahas nanti di kolom komentar aja, nanti teman-teman bisa isi di kolom komentar. Nanti biar kita bahas, sharing bareng lagi di situ. Biarin lebih seru kali ya, kita nanti ngobrol lewat di komentar. Teman-teman yang memang yang belum terlalu ngerti untuk pembahasan masalah pemakaian ulat tongkong ini, ternyata memang makin luas dan makin melebar ya teman-teman. Ya kira-kira seperti itu. Jadi untuk pembahasan namanya rawatan burung itu nggak bakal pernah ada habis-habisnya ya, baik itu di yang pakai ulat Hongkong, mau pakai kroto, sekalipun dengan pola yang sama, saya yakin itu ada masing-masing ada penerapan dan cara yang berbeda-beda. Itu kalau masih diulas lagi masih banyak melebar lagi, masih dibahas lagi, masih kalau semakin diulas mungkin masih banyak lagi yang bisa kita kembangin dari apa yang udah kita terapin. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa nanti teman-teman saya tunggu komentarnya
yang masih belum paham bisa nanti diisi aja di kolom komentar. Oke, ingat, cara yang baik adalah cara yang sehat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.